di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Halo Sase Lovers, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kursus masak online Beef Up Class bareng Sajian Sedap yang diselenggarakan oleh True Aussie Beef. Spesial banget nih Sase Lovers untuk kursus masak online kali ini. Gimana nih Sase Lovers kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Resi Ristiani. Saya adalah host yang akan membawakan acara kursus masak online bersama Aussie Beef kali ini. Dan hari ini Resi juga nggak sendiri nih Sase Lovers, karena nanti akan ada 2 bintang tamu yang spesial banget yang akan menemani di kursus masak online kali ini. Jadi acara ini merupakan rangkaian kampanye Beef Up dari True Aussie Beef yang akan berjalan selama 5 bulan ke depan, jadi sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Jadi untuk 1 jam ke depan, Resi akan ditemani 2 bintang tamu yang spesial banget. Yang pertama, kita akan berbincang-bincang, kita akan deep talk bareng sama nutrisionis, dan kita juga akan masak-masakannya spesial. Nah, ini bisa Sase Lovers lihat. Di depan Resi juga udah banyak banget bahan-bahan makanan, nanti kita mau buat apa dan akan dibuat oleh siapa. Jadi untuk stay tune terus sampai live ini berakhir. Dan nanti di akhir acara juga akan ada kuis berhadiah menarik untuk Sase Lovers untuk 5 orang pemenang. Sebelum kita masuk ke sesi acara selanjutnya, sebelumnya Sase Lovers wajib untuk follow Instagram @sajiansedap, Instagram True Aussie ID, dan juga Instagram Kompas TV untuk menyongsong Hari Gizi Nasional yang akan diperingati pada tanggal 25 Januari mendatang. Jadi spesial banget di live kali ini, kita tidak hanya masak-masak aja Sase Lovers, seperti yang tadi sudah Resi sebutkan, kita akan ada sharing session bareng sama nutrisionis. Nah, jadi langsung aja, nggak perlu berlama-lama lagi karena tadi Resi sudah jelaskan semuanya. 1 jam ke depan kita akan apa saja. Sekarang kita langsung masuk di sesi acara yang pertama. Jadi yang pertama kali ini kita akan memasuki sharing session bersama dengan seorang nutrisionis. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Nutrisionis yang akan bergabung dengan kita kali ini adalah Ibu Emilia E. Ahmadi MS RDN selaku Clinical Dietitian and Sport Nutritionist. Nah, bisa kali kita langsung panggilkan atau kita langsung panggil Ibu Emilia untuk bergabung live bersama dengan kita. Halo. Halo Ibu Emilia, selamat pagi Bu. Selamat malam. Oh, Ibu kalau bisa lagi ada di mana Ibu? Saya hari ini lagi ada di Chicago, kebetulan. Lagi ada di Amerika Serikat. Yes. Ini 12 jam ya Ibu perbedaan waktunya ya Ibu? Exactly. Terima kasih banget loh Ibu, karena Ibu Emilia sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama Sajian Sedap dan juga di Beef Up Class kali ini. Dan terima kasih banget untuk waktunya juga. Jadi untuk Sase Lovers, kali ini kita akan deep talk bareng sama Ibu Emilia, seorang nutrisionis. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai nutrisi yang terkandung di dalam beef ya Ibu ya? Yes. Ya, betul banget. Nah, untuk Sase Lovers semua, kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh banget loh, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, Ibu Emilia, Ibu sekarang di sana lebih malam ya Ibu ternyata ya? Yes. Kita masih segar banget tuh, masih fresh banget, masih pagi ternyata. Kalau di sini saya udah mau siap-siap untuk tidur. Oh, udah tidur, jangan tidur dulu. No, maksudnya udah siap-siap untuk tidur. Udah siap-siap ya. Gimana Ibu, sehat Ibu kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita sambil nunggu pertanyaan dari audiens yang akan bergabung. Kalau misalnya Sase Lovers dan semuanya mau ada yang ditanyain seputar nutrisi atau kandungan lainnya yang terdapat di dalam daging atau seputar daging lainnya, boleh banget. Ini mumpung ada pakar dan juga sumbernya, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti akan coba kita jawab selama acara sesi ini berlangsung ya Ibu ya? Iya. Ya Ibu, sambil menunggu nih Bu, aku mau ada yang mau aku tanya sama Bu. Kan dari tadi aku udah nyebutin yang namanya gizi dan juga nutrisi dari tadi ya,
berkali-kali. Dan aku juga pernah baca kalau ternyata daging itu memiliki kandungan yang baik untuk tubuh juga yang kita butuhkan untuk tubuh. Nah, aku mau tanya nih sama Ibu Emilia, ada nggak sih Bu hubungannya antara beef sama nutrisi atau gizi yang kita butuhkan untuk tubuh Bu? Definitely ya, karena gini, berdasarkan surat dari Kemenkes aja disampaikan bahwa daging merah itu menjadi salah satu sumber protein berkualitas yang harus dikonsumsi secara rutin. Jadi dari sisi asupan memang harus ada, tapi memang ujung-ujungnya semuanya tergantung dari berapa banyak porsi yang kita konsumsi setiap hari. Kalau ditanya apakah daging merah itu menjadi bagian dari asupan gizi, jawabannya yes, karena kandungannya luar biasa. Kalau dari sisi kandungan makronutrisi, proteinnya kan tinggi sekali. Itu satu. Tapi kalau dari kandungan mikronutrisinya ada zinc, ada zat besi, kemudian ada B12. Nah, masing-masing fungsinya luar biasa. Karena kalau kita bicara zinc itu sangat efektif untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, biasanya kalau sekarang, bukan biasanya sih, sejak 1 tahun terakhir ini zinc atau daya tahan tubuh menjadi sesuatu yang sangat penting, yang semua orang harus miliki dalam tingkat yang cukup tinggi. Jadi ujung-ujungnya kalau Anda ingin meningkatkan daya tahan tubuh tinggi, ya hati-hati dengan memilih makanan. Salah satunya yang harus dipilih adalah makanan yang kandungan zincnya tinggi. Nah, kemudian kalau kita bicara zat besi itu penting untuk fungsi syaraf. Kalau kita bicara B12 itu penting untuk aktivitas fisik. Kenapa? Karena dia akan yang membantu tubuh kita untuk memproduksi energi. Jadi definitely daging merah ini menjadi salah satu aspek dari asupan gizi yang baik dan seimbang. Oleh karena itu tidak main-main, Kemenkes pun memberikan panduan berapa banyak, kapan. Ujung-ujungnya seperti yang tadi saya katakan, porsi harus diperhatikan, dan yang terakhir adalah cara mengolahnya. Nah, cara mengolah tentu ahlinya adalah Chandra ya, Chef Chandra itu saya kenal udah cukup lama. Dia kalau masak daging merah udah deh nggak usah dipertanyakan kualitasnya dan rasanya, tapi penting untuk mengerti bahwa ada beberapa cara pengolahan yang harus kita hindari atau kita harus lakukan dengan lebih jarang, seperti itu. Wah, ternyata memang banyak banget kandungan nutrisi, gizi dan juga manfaat yang ada di dalam daging merah ya Ibu ya. Iya. Tapi gini Ibu sebelumnya, nah untuk saya ingatkan lagi untuk Saselopers yang mau bertanya boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar. Kan biasanya banyak banget rumor yang beredar kalau makan daging itu bisa menyebabkan kolesterol ya. Nah kalau menurut pandangan Ibu Emilia sendiri bagaimana Ibu? Ya, kolesterol itu menjadi kambing hitam. Banyak orang yang mengatakan bahwa kolesterol itu memicu penyakit. Tapi saya mesti underline dulu sebetulnya gini, kolesterol itu menjadi aspek penting juga yang harus ada di dalam tubuh kita. Karena kalau kita bicara mengenai fungsi hormon, kita bicara fungsi syaraf, kita bicara mengenai proses penyerapan makanan, itu semuanya membutuhkan kolesterol. Karena kolesterol itu kan fungsi yang tadi, kolesterol itu membantu kulit sel kita menjadi fleksibel sehingga nutrisi bisa masuk ke dalam sel, kemudian dirubah jadi energi, kemudian energinya bisa keluar. Itu fungsi satu, kolesterol. Yang kedua, kalau kita bicara fungsi hormon seksual, hormon pertumbuhan, membutuhkan kolesterol untuk ada. Kemudian yang terakhir, fungsi syaraf lagi nih. Kalau kita bicara fungsi syaraf, adalah selaput yang membungkus sel-sel syaraf kita, dan salah satu bahan bakunya adalah kolesterol. Jadi kolesterol itu amat sangat dibutuhkan. Hanya kebanyakan dari kita mengkonsumsi terlalu banyak. Nah, ujung-ujungnya jadinya itu kita ketakutan. Kenapa? Karena kita sendiri yang melakukan kebiasaan yang buruk. Kita tidak bisa menahan diri, kita tidak bisa mengatur. Ujung-ujungnya kita lebih suka menyalahkan yang lain ya, kecuali diri kita sendiri. Which is sekarang yang kita salahkan adalah daging merah mengandung kolesterol tidak baik untuk kesehatan. That is not true. Dari yang mengonsumsinya Ibu ya. Exactly, tergantung dari siapa yang mengkonsumsi dan berapa banyak dikonsumsinya, berapa sering dikonsumsinya. Tapi iya, kita memang harus mengakui bahwa kolesterol itu hanya ada di produk hewan, tapi bukan hanya ada di daging ya. Jadi semua produk hewan. Di dalam susu ada sedikit, di dalam keju, di dalam telur, semua produk hewan akan mengandung sedikit kolesterol atau banyak kolesterol, lebih banyak ada di produk-produk seperti jeroan.
Jadi hati, ampela, jantung, paru, babat itu akan mengandung kolesterol dalam jumlah yang lebih tinggi. Jadi daging merah sebetulnya tinggi, iya ada kolesterol dalam daging merah, tapi sekali lagi kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, then it's never going to be a problem. Wah, nah, terima kasih banyak Ibu. Jadi ternyata kolesterol itu bukan musuh kita ya Ibu, karena kolesterol Bukan. itu masih banyak manfaat-manfaat lainnya juga di dalam tubuh kita. Jadi tergantung Yes. bagaimana yang mengkonsumsinya. Tadi kan Yeah. Ibu Emily juga sudah menyinggung masalah besaran atau banyaknya atau portion yang harus kita Yeah. konsumsi. Nah, Yeah. kalau menurut pendapat Ibu Emilia sendiri nih, berapa banyak sih kita dalam sehari mengkonsumsi daging? Yeah. Kalau kita bicara berapa banyak yang harus dikonsumsi, rata-rata sih antara 400 sampai 500 gram per minggu. Jadi bukan per hari ya, per minggu. Per minggu. Jadi kalau kita misalnya hari Senin malam saya mau barbecue, makan steak udah 200 gram. Kemudian hari Kamis saya ke rumah ibu saya masak rendang, di situ juga kita makan beef. Dan total 500 gram seminggu, that's no big deal. Ya, jadi itu adalah jumlah yang aman. Itu untuk orang dewasa tentunya. Nah, kalau kita bicara mengenai anak-anak, anak-anak itu mungkin relatif tergantung usianya. Kalau di atas 12 tahun mungkin antara sekitar 300-350 gram per minggu. Di bawah itu mungkin sekitar 200 gram per minggu. Jadi memang tidak terlalu banyak. Kita tidak membutuhkan daging merah dalam jumlah yang sangat besar, tapi kita membutuhkan daging merah secara konsisten. Tadi ada pertanyaan saya lihat bagaimana kalau untuk seorang vegetarian yang tidak makan daging. Ya, nah kalau kita bicara mengenai vegetarian, kan vegetarian itu ada macam-macam ya. Kalau misalnya vegetarian ini masih minum susu atau makan telur atau namanya lacto-ovo vegetarian, mereka masih mendapatkan zat besi dan zat besi B12, zinc dari susu, dari telur. Tapi kalau misalnya saya benar-benar total vegan, jadi saya tidak mengkonsumsi produk hewan sama sekali. Unfortunately, untuk mereka yang total vegetarian atau vegan, ya harus mendapatkan asupan nutrisi tadi dari suplementasi, ya. Nah, kalau saya bicara suplementasi, kualitas suplementasi dengan kualitas mikronutrisi yang kita dapatkan dari makanan yang sesungguhnya, tubuh kita lebih mudah mencernanya kalau dari makanan, lebih mudah menyerapnya dari makanan. Dan kalau kita dapatnya dari makanan, kecenderungan untuk toksisitas atau mengkonsumsi berlebih tidak akan terjadi atau sulit terjadi. Kecuali kalau Anda sangat suka makan daging merah, setiap hari makan 500-700 gram, then you have a problem. Jadi kalau misalnya Anda memang vegetarian, ya suplementasi adalah jalan keluarnya. Nah itu tuh, jadi Saselapers perlu banget dan penting banget untuk diperhatikan semua yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Emilia. Bu, ini sudah ada pertanyaan dari audiens yang masuk, sudah saya baca. Ini dari Raisa Auliani. Ini pertanyaannya, mengapa anak-anak dianjurkan banyak makan daging? Oke, tadi yang saya sudah sempat katakan di awal, daging itu mengandung zat besi. Zat besi itu penting untuk fungsi syaraf. Nah, kita tahu anak-anak itu adalah usia di mana syaraf bertumbuh secara cepat dan agresif. Jadi untuk memaksimalkan dan meyakinkan bahwa fungsi syarafnya 100% atau sisi dari kognitif anak ini juga bisa dicapai dengan optimal, zat besi itu harus selalu ada, harus masuk. Nah, sekali lagi sumber zat besi yang paling mudah, yang paling baik kualitasnya, yang gampang dicerna, gampang diserap adalah zat besi dari hewan. Salah satunya adalah daging merah. Jadi itu yang membuat kenapa daging merah ini menjadi isu kalau tidak ada di asupan makanan anak-anak kita secara rutin. Sekali lagi nih, berapa banyak, kemudian bagaimana memasaknya, dan yang ketiga jenis dagingnya juga. Jadi ini tidak semua daging merah itu sama. Amat sangat. Dan kalau kita memilih dagingnya dengan benar, contohnya daging Australia. Saya membantu Meat Livestock Australia sudah cukup lama. Kenapa saya konsisten dengan Meat Livestock Australia? Karena kualitas daging merahnya luar biasa bagus, kandungan lemaknya bagus, kemudian tidak berlebihan dengan gajinya, kemudian proses sapi ini diternak, dibesarkan, kemudian dislaughter dengan baik, kemudian dikirim dengan baik, dicil dengan baik. Which is akan memberikan kepada kita pilihan daging merah yang sanitasinya tinggi, halal dan berkualitas tinggi. Jadi it's a perfect package. Oh iya, terima kasih Bu untuk penjelasannya panjang lebar banget.
Dan ini masih ditunggu loh pertanyaan dari Sase Lovers semuanya, yang kalau mau ada pertanyaan seputar nutrisi yang terkandung di dalam daging, mungkin manfaat-manfaat lainnya yang terkandung di dalam daging, mumpung lagi ada sumbernya nih, seorang nutrisionis, bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Nah Ibu, tadi kan kita sudah bicara masalah kandungan-kandungan yang ada di dalam daging ya. Kan daging itu sebetulnya banyak banget pilihannya ya. Ada tergantung beda-beda hewan. Ada dagingnya dari sapi atau ada daging domba. Itu sebetulnya untuk kandungan-kandungannya secara garis besar itu sama atau berbeda sih? Antara daging domba Australia dengan daging sapi Australia itu cukup sama, cukup similar. Yang sedikit berbeda adalah flavornya aja. Jadi in terms of kandungan proteinnya, kandungan zat besi, kandungan zinc, kandungan B12, kemudian kandungan kolesterolnya, gram per gram sangat mendekati satu dengan yang lain. Jadi kurang lebihnya memang antara daging domba, daging sapi atau daging yang lainnya itu hampir memiliki semua manfaat dan juga kandungan yang sama ya Ibu ya? Yes, betul. Nah itu untuk Sase Lovers boleh banget ditunggu pertanyaannya yang mau dipertanyakan untuk Ibu Emilia, langsung aja tulis di kolom komentar. Mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan lain yang masuk. Oh tadi ada pertanyaan satu yang saya lihat sekilas, bagaimana dengan menggoreng? Menggoreng, orang Indonesia itu sangat suka semuanya digoreng ya. Sebetulnya menggoreng itu membawa kita ke masalah yang juga umum di masyarakat Indonesia, yaitu trigliserid tinggi. Jadi biasanya orang kalau punya trigliserid tinggi, saya akan curiga dengan dua hal. Satu, banyak makan gorengan. Kedua, banyak mengkonsumsi semuanya yang manis. Apakah makan kue, minum teh manis, minum kopi dikasih sirup, atau minum sirup itu sendiri. Jadi mengkonsumsi lebih banyak gula dan menggunakan minyak goreng, artinya mengolah makanan dengan menggoreng, itu yang biasanya akan membawa masalah kepada trigliserid tinggi. Nah biasanya kalau trigliseridnya tinggi terlalu lama, ujung-ujungnya adalah fatty liver. Nah kalau orang punya fatty liver, biasanya setelah itu adalah kontrol kolesterolnya jelek sekali. Artinya biasanya dia akan lama-lama melihat LDL-nya makin lama makin tinggi, HDL-nya makin lama makin rendah, dan totalnya juga semakin lama semakin tinggi. So ini situasi yang sangat tidak ideal, dan dikombinasi dengan faktor-faktor lain bisa mencetuskan penyakit jantung koroner. Jadi mungkin dari sini gitu orang-orang kemudian mulai menyambung-nyambungkan, oh kolesterol itu kemudian daging merah, kemudian penyakit jantung, tapi sebetulnya enggak. Bukan itunya yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah proses pengolahannya. Jadi penting banget proses pengolahannya juga harus diperhatikan ya Ibu. Yes. Nah, tadi kita menyinggung proses pengolahan. Gimana kalau misalnya Indonesia itu pasti kan kita beragam, banyak banget ragam makanan, aneka olahan daging di setiap daerahnya juga ada. Ada salah satu makanan yang harus daging misalnya harus melewati banyak proses pemasakan. Nah, kalau misalnya sudah digoreng, selanjutnya kembali dikeringkan di oven atau direbus dahulu lalu dikeringkan di oven. Nah, kalau menurut Ibu Emilia sendiri, kandungan atau nutrisi yang ada di dalam daging itu dia masih tetap sama di awal atau dia sudah mengalami pengurangan karena sudah melalui banyak tahap proses pengolahan? Kalau kita bicara mengenai daging, satu-satunya mikronutrisi yang akan terganggu dengan proses penghangatan makanan itu adalah B12. B12-nya akan rusak, ya. B12 itu tidak tahan panas. Jadi kalau kita mengolah makanan kemudian dihangatkan lagi, ujung-ujungnya sih B12-nya sudah tidak ada. Tapi kalau kita bicara kandungan protein, betul. Tapi kalau kita bicara kandungan protein, kita bicara zat besi, kita bicara zinc, itu tidak akan terpengaruh oleh panas. Jadi masih tetap ada. Jadi walaupun dipanaskan, kita tetap akan mendapatkan hasil yang atau jumlah yang sama dari apa yang kita konsumsi. Hanya B12 yang akan rusak. Ya baik, terima kasih banyak Ibu untuk semua penjabarannya, penjelasannya tentang nutrisi yang terkandung di dalam daging. Dan tadi Ibu juga sudah menjelaskan manfaat kandungannya. Lalu bagaimana sih untuk menjaga nutrisi supaya tetap ada di dalam tubuh kita dengan cara istirahat, pola makan, minum, dan semuanya juga pokoknya semua harus balance ya Ibu ya. Dan terima kasih banyak Ibu, sayang banget sesi untuk sharing session kita harus berakhir, padahal masih banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan dari Sase Lovers semua. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya Ibu ya. Definitely bisa. Thank you. Tadi untuk sharing session kita bersama dengan Ibu Emilia sudah berakhir, sayang banget, dan
kita akan masuk ke acara yang berikutnya. Tapi sebelumnya Resi mau mengingatkan untuk social lovers, jangan lupa nanti di akhir acara kita akan ada sesi kuis yang pastinya hadiahnya menarik banget untuk 5 orang pemenang. Dan jangan lupa untuk follow 3 Instagram, yaitu Instagram @sajiansedap, Instagram TrueAusi.id, dan juga Instagram Kompas TV. Dan tonton live-nya terus sampai berakhir. Dan ini nih sekarang yang paling ditunggu-tunggu, gak cuma sama social lovers aja, tapi juga sama Resi juga nih, karena kali ini kita akan membuat olahan daging yang spesial banget dari chef yang udah gak asing lagi pastinya. Oke, langsung aja kita panggilkan Chef Chandra. Silahkan Chef. Halo Aduh, Chef. selamat pagi. Selamat pagi. Wah, semangat banget ya Chef ya. Iya dong. Ini aku senang Selamat banget pagi Chef. semuanya yang hadir Halo, dari sama-sama. rumah. Kita udah siapin spesial dish hari ini dan udah pasti kita gunain yang ini nih. Jadi kalau kalian ke supermarket atau ke modern market, kalian bisa lihat logo ini. Nah, ini berarti produk yang kalian udah pilih itu sangat baik karena ini udah halal. Nah, itu halal ya Chef iya kan? ya. Jadi nanti kita sambil jalan kita coba proses karena ini butuh waktu buat memproses. Oh iya. Jadi saya kasih tips and trick, stay tune makanya. Nah, sebelumnya nih Chef, ini kan udah banyak banget bahan-bahan ya Chef. Kita mau buat apa sih Chef? Nah, kita akan bikin ini saya udah pilih cuts-nya. Ini adalah sirloin. Wah, kita pakai sirloin ya Chef Pakai ya. sirloin dan ini kategorinya termasuk pure Black Angus. Dan ini Chef, kan ini udah ada bahan-bahannya. Yang pertama harus dieksekusi apa nih Chef? Nah, ini kita akan marinate dulu. Mau kita akan Oke. marinasi terlebih dahulu ya. Ya, saya siapin dulu. Ini punya alat perang sendiri ya Chef ya. Nah, untuk social lovers yang baru bergabung, jadi kali ini kita spesial banget di kursus masak online di Sambil kelas. aku cek Oh ovennya. iya, boleh Chef, boleh banget Chef. Oke, jadi di kursus masak online Beef Up Class bareng Sajian Sedap yang berkolaborasi dengan True Aussie Beef. Udah Chef? Ovennya udah oke standby, ya, Chef, jadi ya? kalau mau masak harus make sure semuanya ready. Karena pada akhirnya ini kita akan roast di dalam oven dan kita akan juga siapkan root vegetable untuk dijadikan side dishes-nya. Oke. Oke Chef, sekarang kita yang pertama mau ngapain dulu nih Chef? Nah, ini saya siapin dulu dagingnya. Wah, ini besar banget ya Chef ya. Oke, ini adalah Black Angus dan ini masuk kategorinya sebagai beef sirloin. Jadi ini prime cuts. Nah, ini kita bisa lihat dari marblingnya itu dia masuk kategori untuk grain feed. Grain feed itu dia lebih banyak serat marblingnya dan dia lebih cocok untuk roasting. Nah, untuk mempercepat waktu, jadi semakin besar dagingnya, semakin volumenya besar, itu butuh waktu. Jadi kita akan cut into half. Baru kita marinate. Dan pastinya ini praktis banget ya Chef ya. Ya. Kalau aku sih udah nggak sabar nungguin matangnya nih Chef. Oke. Oke, ini kita akan marinate dulu. Dan basically beef itu sebetulnya kalau udah bagus seperti ini dia akan cukup salt pepper aja yang merata. Nah, kalau kita mau lebih kompleks kita boleh tambahin bahan lainnya seperti yang saya akan lakukan sebentar lagi. Kamu tahu gak sih daging sapi Australia itu dia diternak di padang rumput yang luas, jadi dia bisa bergerak bebas, jadi semuanya itu natural. Nah, Jadi udah pasti dipastikan si Ya. sapinya ini tuh dia sehat pasti ya Chef ya. ya dan karena dia natural, dia juga bukan sapi yang dikerjakan, jadi nggak ada muscle, nggak ada otot, jadi itu dia soft, tender, and juicy gitu. Wah, itu tuh penting banget Chef Lovers. Aku nyimak Chef masak aja ya Chef ya. Ya. Oke, seasoning.
biar Chef Chandra masaknya lebih fokus lagi, aku mempersilakan Chef Chandra untuk Oke, nanti kamu balik lagi kalau udah mateng ya. Iya, betul, aku Oke. matangnya aja ya Chef Siap, ya. siap. Kasih aku waktu 25 menit. Siap Chef, 25 menit. Oke, nah ini make sure waktu kita seasoning semua area terekspos dengan salt and pepper dulu. Oke. Dan kamu kalau pengen lebih cepat matang lagi, bisa dipotong jadi 2 lagi, dia akan lebih cepat. Tapi umumnya kalau kita roast beef itu dia harus thick roastable. Semua sisi make sure ke cover. Nah sebetulnya kalau untuk prime beef seperti ini salt pepper itu udah lebih dari cukup, tapi kita bisa variasikan untuk kompleksitas flavornya. Tambahkan paprika powder, oke, terus kita boleh tambahkan spoon. Kita boleh tambahkan mustard. Nah sambil nunggu itu kita siapkan sekarang hot plate atau black steel yang kita bisa gunakan untuk Nah Chef, aku bantu Chef. ya. Kalau dipakai ini ya. Aku dia harus pakai pemangkuk. Coba aku nyalain Chef, dia emang agak sedikit susah. Oke, kita pakainya ke sebelah sini. Harus ditahan sendiri. Oke, kita pindah aja ke sebelah sini. Jadi kita siapkan pan-nya supaya panas. Waktu kita sear kita dapetin caramelize di bagian luar daging. Nah ini menggunakan skillet ya Chef ya. Kalau Yes. misalnya mau menggunakan grill pan biasa itu juga bisa ya Chef. Boleh. Oke, dua sisi. Sini juga. Oke, nah jadi bisa terlihat kita udah cover dengan mustard, dan mustard itu ada karakter dia asam-asam dikit, terus spicy juga, sangat refreshing untuk dipadukan dengan protein seperti ini. Dan kita boleh tambahkan fresh herbs sekarang. Oke, terus sedikit olive oil di atas pan. Oke. Oke. Nah ini kita sisihkan dulu sambil kita siapin side dishes-nya. Nah saya pilih ini roast vegetable, ini cocok banget kalau kita sajikan karena ini juga selain healthy dan ini balance dietnya. Ini ada sweet potato. Sweet potato kita cut half like this. Jadi semakin kecil potongannya semakin cepat matang ya. Jadi kita kecil dulu size-nya dan kita boleh potong seperti ini. Terus kita ada sweet potato ini juga. Kita cut chunky namanya. Terus ada onions.
kita bisa mulai dari seasoning vegetable-nya juga. Jadi ini kita berbarengan, nanti kita bisa taruh satu sisi ini. Oke, kan seksi kan? Potatonya. Terus kita boleh tambahkan onions. Potong chunky juga. Sisi sebelah sini. Ada red onions. Oke, terus juga ada garlic, cutting to half. Oke, nah ini udah mulai terasa panas, jadi kita standby untuk searing beefnya. Nah, jadi kalau ada bagian luar seperti ini ada fat, lapisan terluarnya, ini adalah fungsinya untuk bikin dia tetap moist dan tetap bikin juicy. Jadi kita akan sear bagian sini, waktu kita roast dia akan kita taruh menghadap ke atas. Tapi kita sear dulu. Ya, kita tambahkan sedikit oil untuk cover bagian terluar dari sirloinnya. Oke, nah ini udah mulai kecoklatan, kita taruh sisi selanjutnya. Aduh, seksi banget ya. Terus taruh garlic. Terus juga masukkan onion with the skin. Tuh, kan keren banget. Baunya tuh belum sampai sini loh, Chef. Iya dong, pasti. Nah, jadi fungsinya nanti ini kita bisa jadikan ini sebagai natural gravy atau jadikan sausnya juga nanti. Ya. Kita dulu ini sebelah sini belum, jadi kita cek dulu. Kita bikin kuis, nanti ada pertanyaan yang jawabnya benar, kita kirimin bawang putihnya dari sini, oke? Pakai kurir. Nah, apa yang terjadi dengan sayurannya? Kita juga siapkan wortel. Ini keluarnya di mana? Oke, kita seasoning dulu yang udah kita cut. Oke, make sure merata. Terus boleh tambahkan fresh herb juga. Garlic lagi. Pepper. Nah, ini saya pakainya fresh thyme, tapi kamu bisa tambahkan juga daun sage atau rosemary. Ya, nah khusus buat sweet potato saya tambahkan sedikit honey.
Nah ini buat boosting lagi, memang udah manis, but it's gonna be more tasty dan dia akan grating. Oke, olive oil. Ya kita cek sisi berikutnya. Nah ini baru kecil. Sebelah sini kita mesti kering lagi. Oke, kita tambahkan carrot. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini sayuran kategori apa ya? Nah, ini saya pilih namanya root vegetable. Root vegetable itu artinya sayuran yang tumbuhnya di bawah tanah. Jadi tanaman akar-akaran. Ya. And it's very nice, crispy after ya. Okay, vegetable can go in now. Masukin oven temperatur 200. Oke. Nah, bisa kita cek. Put some more paprika. Terus kita tambahkan butter sedikit. Dan ini udah bisa kita masukin ke dalam oven. Oke, nah ini udah tutup. Nah jadi biasanya kalau kita bikin steak itu dia ketebalannya itu mempengaruhi berapa lama. Sekarang kamu lihat dulu ke dalam. Nah, ini kita mau discuss sedikit tentang apa yang terjadi kalau kita handling beef di rumah. Jadi gini, kebanyakan itu, apalagi dulu waktu saya masih kecil itu, inget banget mbak, misalnya di rumah mau masak itu misalnya sop daging apa,
itu daging udah dipotong-potong, dicuci sampai warnanya putih. Sebab waktu itu saya ingat banget waktu masih kecil, ini nggak boleh ada darahnya nih, dicuci sampai bening, sampai putih. Nah ini filosofi yang salah banget. Jadi kalau kalian punya daging merah, apalagi Aussie beef, itu udah bener-bener safety, karena dari peternakan sampai ke packaging itu udah bener-bener certified, hygiene dan sanitasinya. Dan kita hanya membutuhkan buka packaging dan langsung dipotong lalu diproses. Nggak perlu dicuci ya daging merah. Kalau daging merah dicuci, kamu cuci sampai putih, namanya jadi daging ayam. Oke, jadi make sure daging itu habis dibeli, dipotong, langsung siap diproses. Kalau kita cuci sampai beli, semua nutrisi vitaminnya larut ke dalam ayam. Nah, satu lagi. Nah, kayak ini contohnya kita mau masak hari ini. Jadi daging itu habis misalnya kamu beli yang frozen. Kamu mau masak itu harus taruh di chiller dulu 12 jam sebelumnya untuk dia defrost, karena kalau kamu paksakan ke dalam air, apalagi dibuka nggak pakai packaging, nggak pakai bungkusnya, masukin dalam baskom isi air, nah kamu akan hilang semua kualitas nutrisi dan vitaminnya. Apalagi kalau kamu campur sama air rinso, nggak boleh. Oke, nah kita lihat lagi. Jadi vegetable-nya itu sedang melalui proses roasting, look sexy. Oke. Nah ini butuh untuk medium, mungkin untuk daging setebal ini saya rekomendasikan 15 menit. Oke, next. Oke, nah ini kita kan sambil nunggu ini. Oke, nah ini kita sebetulnya bikin 2 sisi aja. Karena apa? Karena kita juga akan siapkan toast bread. Nah, ini saya akan toast di dalam oven sekalian. Kita akan bikin sesuatu dari roast beef ini. Kita standby. Oke. Nah, terus jadi selain untuk bisa di roast, daging yang udah di roast itu kamu bisa sebetulnya simpan di dalam chiller. Nanti kamu iris tipis, dijadikan filling untuk lunch boxnya anak-anak di rumah. Kamu bikin sandwich, roast beef sandwich with cheese, vegetable. Nah, kayak ini kita akan buat juga. Jadi ini salah satu hidangan yang kita bisa siapkan sebelumnya untuk disajikan. Butuh waktu 5-7 menit aja bikin sandwich dengan roast beef. Oke. Ada pertanyaan nggak dari audiens? Nih udah ada nih Chef, udah banyak banget deh. Tadi udah ada yang say hey sama Chef Chandra. Udah banyak yang muji-muji Chef Chandra, Ya. muji masakannya juga. Biasa kelompok di rumah juga udah pada ngiler semua nih Chef. Apalagi yang di studio sini Chef, wah baunya Apa tuh? menggoda banget ya. Nih Chef, jadi ada pertanyaan. Ada yang tanya waktu ideal untuk marinasi beef. Saya nalurinya ini nih gemes kalau lihat Oh ya gini-gini Chef, ya apa. baunya pengen bersih-bersih ya Iya, Chef. takut ya. diomelin sama Kompas. Boleh Chef sambil bersih-bersih Terus, sambil terus. bacain komentar dari hasil lovers ya. Waktu ideal untuk marinasi sampai meresap sempurna itu butuh berapa lama ya Chef? Terus selama dimarinasi itu sebaiknya disimpan di mana? Itu di temperatur atau di chiller? Nah, gini, jadi semuanya balik lagi dengan ketebalan daging. Jadi kalau misalnya kamu mau masak daging yang size-nya, misalnya kita mau bikin roast beef yang tebal banget, minimum itu kalau satu loaf itu 4,5 kilo sampai 5 kilo. Nah, itu butuh waktu, kalau bisa rekomendasi dari saya adalah di atas 30 menit atau 1 jam. 1 jam, Minimum. Pak. Nah, kalau setebal ini 300 gram per slice, 250 gram atau maksimum 500 gram, setengah kilo. Tapi dia melebar kan, pipi.
Nah itu kamu cukup 5 sampai 10 menit aja. Nah, jadi cukup 5 sampai 10 Ya. menit kalau ukuran yang tadi chef buat ya chef. Betul, karena waktu kita marinate tadi itu kan merata garamnya terus mustardnya, jadi dia injek ke dalamnya juga begitu kita sear pori-pori terbuka untuk apa Jadi lebih akses meresap ya. gitu ya, betul chef. Nah chef, ini ada lagi yang tanya nih chef. Chef untuk dari Kriana Sunandar, chef untuk mengetahui dagingnya kita masak sudah sesuai dengan tingkat kematangannya itu gimana caranya chef? Nah mungkin kan dari Saselpas banyak yang Kalau rekomendasi masak daging itu jangan sampai warnanya jadi abu-abu atau udah apa terlalu well done gitu loh. Kalau misalnya overcook malah ya, ya chef, bisa-bisa. kalau bisa medium aja. Medium Jadi gini, well. itu takut ada darahnya, itu bukan darah, itu sebetulnya itu jusnya. Nah kalau misalnya daging udah premium, udah bagus seperti ini, udah pasti kita mau nikmatin rasa, aroma, karakter si daging kan. Kalau kita bikin well done ya sayang gitu loh. Betul, Kecuali betul. dibikin Isinya masakan juga udah ya. chef ya. Kalau mau masak masakan Indonesia, gunakan secondary cut. Secondary cut itu di luar sirloin, rib eye, tenderloin. Khas luar khas dalam. Di luar itu adalah secondary cut kayak paha, ya kan, terus apa namanya kaki atau dekat leher. Nah itu kita bisa jadikan masakan Indonesia yang dimasak sampai berjam-jam. Iya, iya betul Indonesia banget ya chef ya, berjam-jam Karena dan banyak berkali-kali proses banyak rempahnya pemasakan. kan. Iya betul. Dan ini masih banyak banget juga sebenarnya yang bertanya. Ada lagi nih chef, penyimpanan daging di dalam freezer itu bisa tahan berapa lama? Nah kalau daging itu bisa sampai 6 bulan sih. Wow, lama. Syaratnya satu, temperatur freezer di rumah nggak boleh naik turun. Jadi harus stabil Ya, ya. apalagi sampai lupa bayar listrik mati, ya kan? Nah itu yang sering terjadi gitu kan. Tiba-tiba mati kulkasnya kita nggak tahu, Defrost ya, defrost, terus kita colokin lagi. Oh mumpung masih dingin, colokin lagi. Nah itu sebetulnya harusnya begitu daging frozen kecilan, maksudnya dia meleleh atau kecil, itu harus segera diproses masak. Karena kalau misalnya di frozen lagi, kualitasnya akan kurang dan bakteri udah grow lagi. Karena semua bahan produk yang ada di sini nih depan kita, itu semua konten bakteri pasti ada. Pasti ada ya Nah, chef ya. yang bikin makanan spoil itu karena bakterinya udah berlipat-lipat, berkembang biak, jadi dia merubah tekstur. Misalnya ubi kalau misalnya kita diemin ya, Dia satu hari teroksidasi aja ya, warnanya taruh di berubah ya chef ya. oksidasi, terus dia akan timbul fungus, dia akan berubah jadi basah, terus lembek, busuk. Nah itu karena bakteri. Tapi di sini udah ada bakteri nih. Nah bakteri itu akan mati kalau kita panaskan di atas Melalui terus. proses pemasakan. Ya, betul. Nah kalau misalnya ada juga nih chef pertanyaan, Ya. kalau misalnya tadi kan sebenarnya chef udah ngulik sedikit ya tentang kena daging nggak boleh dicuci. Betul. Nah kalau misalnya apa sih chef, kenapa daging itu nggak boleh dicuci? Apalagi Karena kalau misalnya mungkin ada ibu-ibu atau seseorang yang agak worry karena kan dia beli dari pasar, terus dia takut kotor atau gimana gitu. jadi daging kalau dicuci itu udah pasti dia akan terekspos dengan air. Satu pertanyaan saya adalah air yang kita pakai itu belum tentu steril. Iya. Konten bakterinya jauh lebih tinggi dibanding apapun yang kita mau cuci sebetulnya. Apalagi mengandung zat besi yang berlebihan. Jadi tingkat kadar air itu kan ada, tahu kan ada strukturnya kan. Iya. Nah, kalau itu dia mengandung zat besi berlebihan di airnya, terus pH-nya nggak bagus, dia akan merusak makanan gitu. Kalau zat besi yang di daging sapi, vitamin B12, nah, itu memang terkandung di dalam sapi dan itu bagus buat tubuh kita. Jadi supaya Apalagi daging sapi Australia ini kan udah pasti dari dia mulai pembibitan sampai ke peternakan sampai dia ke packaging itu udah benar-benar dikontrol gitu loh, dari makanannya, dan dia nggak menggunakan apa namanya chemical, jadi benar-benar natural gitu. Oke, makasih chef untuk penjelasannya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini udah toasted, rotinya udah seksi. Tuh, ini jadi ingat warna kulit saya waktu kemarin jalan-jalan ke timur. Nah, Oh iya kayak gini. chef, aku ngeliat Ini Instagramnya chef sebelum ke Labuan Bajo, Sumba, warnanya gini. Setelahnya, Nah, apa? sekarang kayak gini, sama nggak? Bapak bernyampe kan happy chef. Ya. Nah, ini kita bisa cek vegetable-nya. Nah, ini udah mulai apa namanya soft. Kita nggak usah terlalu soft, kita mau tekstur crispy juga boleh. Jadi biar sayurannya crunchy Crunchy ya, chef, gitu ya. seru deh boleh. Oh, itu enak banget Coba rasanya, kita chef.
cek dulu satu. Kira-kira butuh berapa lama lagi? Nah chef, ada yang tanya chef, kalau selain sirloin itu yang cocok untuk di roasting tuh apa ya chef? Dagingnya chef? Ribeye, Rib eye juga cocok ya. short ribs, tomahawk. Nah itu salah satu tadi langsung disebutkan oleh chef Andre. Gimana chef? Udah bisa langsung 5 menit lagi siap. 5 menit lagi, wah 5 menit lagi ready nih Sasa Lovers. Jadi kalau Sasa Lovers ada yang bertanyain seputar resep yang tadi kita buat dan juga daging yang kita gunakan, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Dan Resi ingatkan sekali lagi, karena nanti di akhir acara akan ada sesi kuis dengan giveaway yang menarik banget untuk 5 orang pemenang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di live kita sampai acaranya selesai. Balik dulu. Aduh, ini enak banget kayak ini gitu. Aku belum percaya kalau aku mau nyobain ya chef. Ya. Aku Kode nggak ya, perlu, chef, aku dia nggak perlu langsung dipercaya nyobain. kok. Oke, jadi tipsnya hari ini kalian, saya summary lagi. Rata-rata yang di rumah tuh nanyanya ke chef gini, kalau masak steak itu berapa lama sih? Betul banget chef. Bener kan? Udah ketebak banget, chef, Sebetulnya patokannya gini, semakin tebal semakin lama, ya. Semakin lama. semakin tipis semakin cepat. Bisa nggak chef bikin steak 5 menit? Bisa. Misalnya sirloin, potongnya di slice 100 gram, itu habis searing masukin makan 5 menit doang. Nah kalau setebal ini, makanya saya bilang 15 menit karena ini di atas 300 gram. Makanya ini 15 sampai 18 menit sampai medium gitu. Nah, Jadi hukumnya gitu, jadi per 100 gram itu kalau 100 gram pipih, kalau tenderloin dia lebih tebal kan, karena dia bulat dagingnya. Kalau sirloin lebih pipih, lebih lebar. Nah, it takes minimum itu 5 minutes. 5 menit ya itu. Dari searing sampai ke oven dan dia selesai. Apalagi pertanyaannya? Tanya sebenarnya banyak, ini lebih banyak yang muji Chef Chandra deh kayaknya di sini. Muji apa? masakannya, Chef. Tanya alis masakannya apa? Alis. Pensil Indomaret. Nah chef, ini juga ada yang tanya kalau misalnya kita mau mendapatkan Nah, ini udah standby, aku taruh sini dulu. Oke. Nanti kita Oh, ini bikin. untuk sandwichnya ya. Ya, it's crispy. Nah, ini boleh kita kasih mayones, tomato kecap kalau ada. Oke, terus kita juga standby nanti. Oke, sekarang kira-kira ini 3 menit lagi kita 3 menit udah lagi siap udah. plating. Siap plating. Masih cukup nggak waktunya di? Masih cukup nggak waktunya? Masih ya, sedikit lagi masih chef. Pokoknya untuk Chef Chandra udah pasti ditungguin banget. Ah, ini udah enak banget ini. Oke. Oke, mayones. Nah, ini sebelum kita nunggu beefnya ready, nanti kita akan slice. Saya siapin dulu. Oke, ini buat sandwich kita pakai tomat yang baru. Ya. Chef, biar mejanya lebih luas lagi, ini aku Ya. singkir-singkirin ya chef ya. Roti. Terus sendok. Sendok lagi ada? Oke, terakhir sebelum vegetable-nya kita keluarin, kita akan tambahkan butter ke dalam roast vegetable-nya, oke? Masukin biar harum. Oke,
Oke, nah ini buat anak-anak di rumah, kita standby dulu sandwichnya. Oh jadi ini dari satu jenis masakan ini bisa dibuat lagi menjadi beraneka macam Betul. masakan yang lainnya ya chef ya, Betul. bisa divariasikan. Apalagi kalau anak kecil biasanya nggak mau makan yang dalam bentuk utuh-utuh kayak gitu ya chef ya, Betul. bisa. Nah ini penting banget nih untuk sase lovers untuk mengikuti tips dari Chef Chandra. Ini dari satu resep makanan bisa divariasikan ke berbagai macam masakan lainnya. Ini pasti anak-anak suka karena anak-anak saya juga kalau masak kalau buat lunchbox sekolahnya, Iya. kadang-kadang saya suka bikinin roast beef sandwich seperti ini. Gitu. Oh, besok kalau saya mau ke kantor minta sarapan sama chef juga boleh kan? Iya, Disiapin terus juga, kita Chef, ya? selipin vegetable. Oke. Oke, tomatnya cukup slice ya. Udah siap tomatnya, terus kamu tambahin lettuce sedikit. Oke, sambil Nah. nunggu Chef Chandra menata sandwichnya, Resi mau ingatkan untuk sase lovers semua, jangan lupa nanti di akhir acara akan ada kuis dengan giveaway yang menarik banget untuk 5 orang pemenang. Oke, nah Oh, ini ini pas udah vegetable-nya siap ya? udah siap. Nah, ini kita sisihkan di sini dulu. Tumbukkan. Wah, Wah ini udah baunya fresh. enak banget sih Chef. Oke, nah ini kita boleh tambahkan lagi fresh herbs-nya supaya lebih harum. Oke. Terus tambahkan pepper lagi sedikit. Oke. Nah, ini juga beefnya kelihatannya udah mulai siap untuk dikeluarin. Chef mau pakai endok Chef. Oh. Jadi beefnya udah banget ini beefnya. Dan untuk kita resting, oke, kita taruh ini. Nah ini proses resting penting supaya dia waktu kita slice nggak banyak jus yang keluar. Oke. Nah ini semua jus, semua hasil roasting ini kamu tinggal tambahin kaldu, kamu panaskan jadi saus. Jadi saus. Ya, ini semua drippingnya Semuanya itu bisa ya, dimanfaatkan ya Chef ya. bisa dimanfaatkan. Oke, good. Nah ini butuh resting kurang lebih 3 menit sambil kita susun tomato. Oke. Nah, biasanya anak-anak suka tomato kecap kan, jadi saya tambahkan sedikit tomato kecap. Oke. Terus kita tambahkan cheese. Tuh, jadi kebayang nggak kandungan gizinya, ada Bener beefnya, banget. ada cheese-nya. Ada sayurannya juga. Iya. Terus ada karbonnya juga dari si rotinya. Oh. Oke. Kita langsung mulai aja. Ini beefnya udah siap. Nanti kita juga akan plating di sini. Oke, Chef.
Nah, ini saya slice dulu untuk alternatif makanan. Kita ambil yang sebelah sini dulu. Iris tipis-tipis saja ya. Ini jadi roast beef sandwich yang super yummy. Chef tadi juga udah banyak banget sebenarnya yang tanya di kolom komentar kalau misalnya mau beli beef Australia yang seperti Chef Chandra buat ini gimana sih Chef? Ada di supermarket kok, udah hampir semua supermarket tuh available. Tuh kan warnanya pink pas. Tuh, ini bukan darah, ini jus. Kamu Jadi nyobain yang satu? Wah boleh banget Nih, ambil. Chef. Jangan kan satu yang banyak juga boleh. Aku ambil ya Chef ya. Ya. Wow. Oke langsung aku Nah, coba. langsung Allahumma laka sumtu. Buka puasa. Buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Slice setipis ini, ya kan? Terus pandangi, Pandangnya udah Chef tertidur. cium, masukin. Ini bener ya Chef, ini aku nggak bohong. Ini review jujur, bener-bener lembut banget, empuk, enak banget. Nanti aku yang bagian besarnya juga nggak apa-apa Chef. Kita makan rame-rame di sini. Iya dong. Oke. While it's hot, put nicely here. Cocok. Boleh tambahin sedikit mustard, dikit aja, biar ada elemen surprise. Anak-anak biar belajar cara enjoy beef with mustard. Nah, super. Tahap pertama susun. Wah, ini udah kenikmatannya jadi double ya Chef kalau kayak Ya, gini. Wow. jadi kalau daripada jajan di luar, betul. burger, bikin roast beef Ini bikin sandwich. sendiri mudah juga kan ya Chef ya? Mudah banget. Dan tadi Kita ada toothpick gak atau Oh, skewer? ada banget Chef, ada Chef. Coba aku ambilin ya Chef ya. Ya. Nah, sekarang kita susun roast vegetable yang ada di sini. Nah, taruh di atas. Chef karena ini buat anak-anak, aku kasih toothpick yang lucu ya Chef ya. Oke. Langsung aku Nah, dua toothpicknya. Oh dua ya Chef ya? Aku butuh dua. Ada dua gak? Dua ada Chef. Sini ya. Satu lagi. Bread knife ada gak? Bread knife? Ada ya? Udah begini aja. Nah, ini kita slice. Enak banget ini Chef. Tuh, sandwich buat anak-anak. Nah, sandwich udah buat anak-anaknya udah jadi dan Roast juga beef sandwich. roast beef, iya betul, roast beef sandwichnya udah jadi. Terus juga tadi ada roast Kamu beef mau makan pakai nasi apa mau pakai? Kok jadi pakai nasi sih Chef? Aku kayaknya mau nikmatin dagingnya langsung aja deh Chef. Dan ini kan udah jadi ya Chef ya roast beef vegetable-nya. Jadi rasanya nggak cukup kalau misalnya kita cuman bikin aja. Jadi kita harus tahu juga informasi dan juga kandungan yang terkandung dari makanan yang kita buat. Betul.
Dan pastinya daging Australia ini juga sudah halal ya chef ya, jadi Halal dong. 100% halal. Dan tadi juga udah ada yang tanyain kalau misalnya mau dapat daging Australia ini di mana, Chef Lovers bisa langsung cari aja di high end retail, itu ada di semua supermarket. Dan kalau misalnya mau beli, cari dia ada label sepertinya nih Chef Lovers. Oke. Wow. Sandwichnya jatuh, nggak nyampe ke bawah berarti. Sandwichnya. Oke. Terus finishing Yang terakhir apa nih chef? kita tambahkan salt lagi tipis. Wah. Oke. Terus pepper lagi sedikit. Dan fresh herbs. Oke. Udah jadi nih ya chef ya. Wow, cantik Nah, banget ini hasilnya. dia. Bisa lihat nih Chef Lovers. Root vegetable with roast beef sirloin. Udah siap nih kita makan. Udah siap dong chef. Nah tapi sebelum kita makan-makan nih chef, Ya. tadi kan seperti yang sudah Resi janjikan di awal bahwa di akhir sesi acara kita akan ada kuis dengan giveaway yang menarik banget untuk 5 orang pemenang. Tapi sebelum Resi sebutkan kuisnya, sebelumnya untuk ketentuannya Saselpers harus follow 3 Instagram, yaitu Instagram @sajiansedap, Instagram @true_beef2id, Chefnya terus habisin dulu. wah iya chef, tunggu chef, jangan dihabisin dulu chef. Dan yang ketiga Instagramnya Kompas TV. Dan kalau yang mau jawab langsung aja tulis di kolom komentar, dan nanti di hari yang sama akan kita umumkan jam 8 malam di Instagram Story Sajian Sedap. Jadi jangan lupa nanti malam langsung aja dipantengin. Langsung aja kali ya chef aku sebutin kuisnya. Sebenarnya ini kalau Oke. yang nyimak dari awal sampai saat ini tuh udah pasti banget bisa jawab chef, karena tadi sudah kita sebutkan juga. Jadi untuk pertanyaannya, beef jenis apa yang digunakan oleh Chef Chandra untuk membuat roots beef vegetable ini? Ayo. Gampang banget kan? Jadi langsung aja tulis jawabannya di kolom komentar. Pemenangnya dapat slice tomat. Sama tadi garlic ya chef, bawang putih. Nah oke, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara Sassy Lovers. Jangan lupa tadi untuk diingatkan untuk follow 3 Instagram kita. Ada Instagram Sajian Sedap, lalu ada Beef Aussie ID, dan juga Instagramnya Kompas TV. Dan langsung aja tulis jawabannya di kolom komentar, karena nanti yang beruntung dan juga yang benar jawabannya akan kita berikan 5 hadiah menarik Beef Up Kids itu untuk 5 orang pemenang. Wah ini nggak terasa ya chef ya, ternyata waktu kita udah habis. Tadi kita sudah berbincang-bincang, sudah di talk bareng sama Ibu Emilia, dan kita juga sudah masak masakan yang spesial dan pastinya mudah banget dari Chef Chandra dengan menggunakan beef Aussie ini. Wah ini pasti enak banget, dan ini beneran enak banget loh Sassy Lovers. Tadi untuk mendapatkannya juga udah Resi sebutkan ya, Sassy Ubinya aja Lovers. enak kok. Iya betul, Sassy Lovers bisa dapatkan di high end retail di supermarket dekat dengan terdekat ya Sassy Lovers. Oke. Terima kasih untuk Sassy Lovers yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Terima kasih juga untuk Sassy Lovers dan juga Ibu Emilia yang sudah menyempatkan sharing-sharing bersama kita. Bye bye. Ya, di save aja. Di ini.